Berjumpa lagi dengan Ibu Sarifah dengan materi bimbingan dan konseling. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perilaku sopan santun. Sebelum kita masuki materi tentang perilaku sopan santun, lebih baiknya kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran tentang perilaku sopan santun. Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya perilaku sopan santun. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat belajar untuk berperilaku sopan santun. Nah, itu beberapa tujuan pembelajaran kali ini. Kita lanjut tentang perilaku sopan santun. Apa perilaku sopan santun itu? Sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain di mana saja kalian berada dan kapan saja waktunya. Nah, sopan santun ini digunakan di mana saja? Ya, di mana kalian berada, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan. Kali ini Ibu akan memberikan contoh-contoh tentang sikap perilaku sopan santun di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan. Ibu mulai contoh perilaku yang ada di rumah. Yang pertama, tidak berbicara kasar kepada orang tua. Kalian tidak berbicara kasar kepada beliau. Yang kedua, tidak memerintah orang tua untuk memenuhi kepentingan yang kalian butuhkan. Yang ketiga, mematuhi nasihat orang tua. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan orang tua. Yang kelima, meminta izin dan mengucapkan salam ketika kalian keluar rumah. Nah, itu beberapa contoh perilaku sopan santun yang ada di rumah. Sekarang Ibu lanjutkan tentang contoh perilaku sopan santun yang ada di sekolah. Yang pertama, menghormati Bapak Ibu guru. Yang kedua, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Yang ketiga, mematuhi dan melaksanakan perintah yang diberikan guru. Yang keempat, menyapa dan memberi hormat saat bertemu dengan guru. Yang kelima, tidak mengejek sesama teman sehingga kalian tidak bertengkar. Nah, itu beberapa contoh perilaku sopan santun di sekolah. Sekarang Ibu akan memberikan contoh-contoh perilaku sopan santun yang ada di lingkungan. Yang pertama, menghargai dan menghormati semua orang, khususnya orang-orang dewasa atau yang lebih tua daripada kalian. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma seperti menyakiti dan menghina orang lain. Selanjutnya, contoh selanjutnya, ikut serta dalam gotong royong di dalam masyarakat. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Yaitu anak-anak beberapa contoh tentang perilaku yang ada di lingkungan atau di masyarakat. Anak-anak, dari materi tadi kita bisa paham ya tentang
begitu pentingnya perilaku sopan santun di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus biasa melakukan atau membiasakan berperilaku sopan santun di mana saja dan kapan saja. Jadi kalian akan mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan juga menguntungkan jika kalian itu berperilaku sopan santun. Dengan begitu, apakah fungsi atau kegunaan jika berperilaku sopan santun? Nah, yang pertama, manfaat sopan santun dapat dihargai, dihormati, dan disenangi banyak orang. Kalau kalian perilaku sopan santun, maka orang banyak suka kepada kalian. Yang kedua, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, dapat memupuk rasa persaudaraan, pertemanan, dan persahabatan. Yang keempat, menjaga hubungan baik atau hubungan harmonis dengan orang yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, dapat menghindari perselisihan dan pertengkaran dengan orang lain. Nah, sekian dulu anak-anak tentang materi perilaku sopan santun. Lain waktu Ibu sambung lagi dengan materi-materi yang lain. Setelah ini akan Ibu beri tugas kalian agar kalian dapat melaksanakan itu yang namanya perilaku sopan santun dimanapun kalian berada. Ya sudah, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.